Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Riko Satu Video 2. Hari ini saya mau membahas tentang lovebird jinak. Nah, bagaimana cara merawat lovebird jinak dan bagaimana caranya bisa menjadi jinak. Nah, ini peliharaan saya nih dari kecil. Saya urus dari kecil biar jinak. Nah, kalau misalkan yang besar, misalkan galak atau liar, kemungkinan 80% bisa escape karena karakternya beda dengan dari yang kecil. Kalau dari yang kecil mereka tuh sering adaptasi dengan kita, interaksi dengan kita, berbeda dengan yang besar. Nah, di sini saya perlihatkan, ini saya mempunyai anakan lovebird namanya Jojo. Ini kalau nggak salah baru bisa skill FTM ya, play to me. Bagaimana cara membuat play to me? Seperti inilah. Kita kasih makan, lalu kita panggil nama Jo. Ini Jo. Lalu kita kasih makan. Nah, ini disebut respon play to me, FTM. Nah, seperti ini. Untuk mencetak lovebird menjadi jinak. Usahakan dalam penjinakan lovebird kalian jangan menyiksanya. Nah, kalau bisa ingin membuat semakin play to me atau semakin menjadi respon baik, sebaiknya dalam kondisi keadaan lapar tapi tidak terlalu kelaparan. Sedikit lapar saja supaya mereka tahu bahwa mereka bisa respon makan tuh melalui tangan kita. Nah, seperti ini play to me. Nah, perawatan yang kedua, kalian tuh harus membersihkan kandang sesuai, dan kesehatan mereka juga harus kita perhatikan, kalau mereka sakit atau sehat. Nah, seperti ini sehat, ini sehat. Cara merawat mereka yang supaya bisa menjadi jinak itu, usahakan adaptasi setiap hari. Usahakan setiap hari kita memegang mereka dengan kondisi terbuka seperti ini. Seharusnya sih juga perlu dikandangin, karena mereka kan udah jinak, udah perlu dikandangin, mereka juga akan kabur. Yang penting dalam keadaan kondisi sedikit lapar. Kalau mereka kekenyangan, bisa saja mereka lari dari kita atau escape. Yang kedua, kalian cara melawatnya bisa memakai sendok ataupun spade. Saya di sini sih saya hanya menggunakan sendok ya, nggak menggunakan spade. Nah, kalau dari kecil saya pernah pakai spade. Cuma kalau pakai spade, kasihan juga masuk ke temboloknya. Jadi saya ganti pakai sendok ya. Nah, respon play to me biasanya karena dia udah dekat dengan kita. Nah, udah terlalu dekat dengan kita, interaksi kita baik dengan dia, kita membuat dia baik terus. Dan ini juga bisa dipakai trik seperti gini. Jo, diam dulu Jo. Muter. Nah, ini trik awal seperti itu. Muter Jo. Nah, lalu kita panggil Jo. Nah, ini FTM-nya. Nah, supaya kalian bisa menciptakan trik seperti ini saja ya. Muter bro. Nah, setiap dia melakukan trik, kita harus kasih makan supaya dia itu nurut dan ngerti. Cara mencetak trik awal seperti ini. Kalau dia tidak respon, kita putarkan saja. Jo. Nah, sekarang putar. Nah, dia akan ngerti sendiri. Nah, itu cara trik awal. Jo, naik Jo. Udah. Nah, itu trik awal. Sebenarnya lovebird itu hewan yang pintar, cuman kecerdasan mereka terbatas, tidak seperti parot-parot lainnya. Kalau paruh bengkok yang lainnya tuh seperti kakatua atau makam itu biasanya bisa bicara. Nah, kalau ini tidak bisa karena keterbatasan pintarannya, tapi mereka bisa menirukan suara-suara lain seperti kenari, burung gereja. Kalau kita latih dari lolohan dari kecil seperti ini, kita dempet saja dengan burung-burung seperti yang sudah kencang suaranya seperti kenari atau gereja atau kutilang, biasanya bisa. Yang paling bagus itu dempetan untuk lovebird, untuk baiknya bisa jadi mahal tuh karena ada dempetan tengkek buto. Nah, jadi balik lagi ke alasan yang tadi, bagaimana cara bisa play to me. Usahakan respon mereka baik dengan kita, interaksi baik. Jo,
Ini Jok, sini. Nah, ini namanya WTM. Nah, kalau berjalan gitu itu namanya WTM. Kalau yang udah bisa naik ke tangan kita itu maksudnya play to me. Nah, nanti saya akan buatkan lagi videonya untuk FF, yaitu free play. Akan saya perdanakan di ruangan terbuka outdoor, oke? Nanti akan saya coba untuk terbangin, tapi ini harus ada skill bumerang dulu. Sebelum kita FF harus ada skill bumerang dulu, supaya si burung tuh tahu akan balik lagi ke ownernya. Jadi untuk pelatihan pertama, jadi usahakan untuk bisa FF kita harus punya respon FTM dulu, supaya burung tidak escape saat di luar. Ayo Jok. Nah, harus tetap seperti ini untuk bisa mencetak burung menjadi FF. Ini baru skill play to me ya. Dan biasakan kalau bisa jangan sering di dalam kandang. Ya, usahakan sih selalu di luar, supaya mereka tuh tahu dunia luar tuh seperti apa, bising atau apa udah biasa kan. Ini udah biasa. Ya, banyak peliharaan seperti ayam, merpati, karena dia udah biasa di luar, jadi tidak mengganggu dan tidak stres buat dia juga. Kalau biasanya tuh yang escape, biasanya yang escape itu kebiasaan di dalam rumah kita mainin. Saat di luar mereka kaget suasana luar, nah akhirnya bisalah escape, kabur. Jadi biasakan kita kasih makan di luar. Kita kasih makan di luar. Kita kasih makan di luar. Jadi dia tahu suasana luar tuh seperti apa. Nah, seperti itu dulu ya teman-teman. Selanjutnya mungkin kalau dari perawatan dari penjinakan, saya rasa sih itu gak perlu sulit juga ya, gak perlu susah juga. Saya di sini kasih makanan bubur lolohan, kalau nggak salah di toko burung tuh ada namanya balibu. Saya juga gunakan sih dulu, kalau ini enggak sih, ini bukan balibu soalnya, tapi dia suka dengan makanan. Dia bosan kalau dikasih makan balibu soalnya. Usahakan makanannya tuh kesukaan mereka dan jangan ganti-ganti. Kalau mereka sukanya itu udah itu. Kalau misalkan udah gak respon, biasanya itu tergantung dari makanan kurang suka. Usahakan sedikit agak lapar ya untuk mencetak FTM. Yuk. Nah, yuk naik yuk. Sini. Jangan putar. Nah, oke, pembahasannya itu segitu aja dulu ya. Insya Allah di lain waktu saya akan bahas lagi tentang FF atau free play. Nanti kita usahakan dia bisa free play. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa dari KX132.